Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Faris Effendi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kali ini saya di sini akan membahas mengenai 10 aspek dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian Islam dan budaya Jawa. Budaya memiliki cakupan pengertian yang sangat luas, baik tata krama, perilaku, etika, busana, hingga makanan. Yang perlu kita garis bawahi dari kata budaya ialah kearifan lokal. Tujuan dari mata kuliah ini ialah kita dapat melihat dari dua sisi atau sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ajaran agama Islam dan dari sudut pandang ajaran budaya. Yang disebut dengan orang Jawa itu ialah orang yang bermukim di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Kiai Abdullah Faisal dalam bukunya Apa Itu Budaya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai Jawa sebelum datangnya Islam atau kebudayaan Jawa pra-Islam. Di zaman nenek moyang, mereka juga mengenal mengenai peradaban, yaitu sebuah ritual ataupun aspek penting dalam beragama ataupun beribadah. Contohnya, nenek moyang mengenal dengan sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Contoh outputnya ialah ditemukannya punden berundak, menhir, dolmen, dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan pelajari mengenai hubungan Islam dan budaya. Kita akan melihat dari beberapa pandangan, yaitu antara lain satu, agama adalah sumber kebudayaan. Yang kedua, agama dan budaya tidak memiliki hubungan. Keduanya merupakan sesuatu yang terpisah. Yang ketiga, agama adalah salah satu unsur kebudayaan. Yang keempat, kita akan pelajari mengenai peran pentingnya Wali Songo atau masuknya Islam di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Wali Songo berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Antara lain Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Mereka sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam menggunakan pendekatan-pendekatan kebudayaan yang lokal. Yang kelima, kita akan pelajari mengenai kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Ritual menurut KBBI merupakan sesuatu yang seremonial atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Yang keenam, kita akan mempelajari mengenai konsep santri, priai, dan abangan. Pembagian masyarakat Jawa menurut Clifford Gift dibagi menjadi tiga, yaitu santri. Santri adalah orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua ialah priai, yaitu orang yang mempunyai jabatan, kekuasaan, dan kedudukan. Yang ketiga ialah abangan, yaitu orang yang tidak menjalankan ajaran agama Islam secara ketat. Yang ketujuh ialah pribumisasi Islam. Prinsip dalam pribumisasi Islam yakni Islam yang Indonesia atau Indonesiasi. Proses Islami sebagai ajaran yang normatif diakomodasikan ke dalam kebudayaan. Yang kedelapan, kita akan mempelajari mengenai universalisme kebudayaan Islam. Yang dimaksud ialah adanya kemauan untuk membuka diri dengan kebudayaan yang ada di dunia. Membuka diri dan menerima yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sifat elastisitas yang dimiliki oleh Islam memungkinkan agama ini berkembang pada peradaban yang lebih maju. Yang kesembilan ialah ajaran, amalan, dan asal-usul kejawen. Definisi kejawen adalah gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik yang di dalamnya ada etika, adat istiadat, dan tradisi hingga membentuk paham Javaisme. Yang kesepuluh, yang terakhir ialah ajaran Jawa dan Sufisme. Islam mengajarkan tentang kebaikan, mencintai sesama, dan lain sebagainya. Karena agama Islam merupakan agama yang cinta kasih. Dalam Islam disebut dengan tasawuf. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Itu tadi ke-10 aspek dalam mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.